Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rian dari di channel. Kali ini kita bakalan membahas salah satu materi yang cukup penting di jurusan TKJ, yaitu materi tentang fiber optik. Nah, kamu mungkin sudah familiar dengan nama fiber optik, harusnya seperti itu. Karena kalau kalian pengguna gadget, mau itu handphone, laptop, tablet, atau apapun itu selama alat elektronik tersebut menggunakan jaringan, harusnya kamu tahu apa yang namanya fiber optik. Tapi kalaupun kalian belum tahu apa itu fiber optik, kali ini kita bakalan bahas secara detail mungkin. Nah, sebelum kita membahas materi ini, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat memahami jaringan fiber optik secara mandiri. Nah, untuk lebih singkat dan kalian gak bosan dengan videonya, kalian tonton aja sampai habis. Kita bakalan jelaskan secara detail dan sesingkat mungkin. Pernahkah kamu mengalami buffering? Jadi ada loading yang lama banget. Pernahkah kamu lagi download file, entah itu gambar, video, atau apapun itu, tiba-tiba error karena jaringan? Apakah kalian sering mengalami masalah seperti itu? Nah, jawab dulu. Kalau sudah jawab, nah jika kamu punya masalah yang seperti tadi, jadi kalau kalian punya buffering, tiba-tiba download terputus, seharusnya dengan teknologi fiber optik, maka masalah yang seperti itu tidak bakalan terjadi lagi. Karena masalah seperti itu hanya terjadi di zaman guru-guru kalian. Kenapa? Karena teknologi fiber optik itu menyelesaikan masalah yang seperti itu. Sekarang, apa itu fiber optik sebenarnya? Fiber optik itu adalah sebuah teknologi transmisi data yang menggunakan serat kaca atau plastik yang sangat tipis dan fleksibel untuk mengirimkan informasi dalam bentuk cahaya. Dalam penggunaannya, fiber optik memiliki kelebihan seperti kecepatan dan kapasitas yang tinggi, serta keamanan dan ketahanan terhadap gangguan elektromagnetik. Hal ini menjadikan fiber optik menjadi pilihan utama dalam infrastruktur jaringan telekomunikasi modern. Jadi, sederhananya fiber optik itu adalah kabel jaringan seri terbaru, teknologi terbaru dengan kecepatan tinggi. Kabel fiber optik itu punya struktur kabel. Di bagian tengahnya itu namanya core. Jadi core itu adalah serat kaca yang tipis menjadi media cahaya. Jadi pengiriman data di titik core-nya ini, di tengah-tengahnya. Terus di setelah core itu ada yang namanya cladding. Jadi bagian luar dari si core namanya cladding. Cladding ini lapisan luar melindungi inti dan memantulkan kembali cahaya yang terpancar. Jadi kabel itu sebagai media itu kan datanya itu terpantul karena pengirimannya melalui cahaya. Cahaya ini supaya tidak terpantul dilindungi dengan yang namanya cladding. Jadi pantulannya itu yang keluar kembali ulang ke tengah. Jadi tidak ada cahaya yang hilang dari media kornea. Setelah itu, di bagian luar ada lagi yang namanya coating. Coating ini adalah pelindung mekanis yang menjaga erat serat optik dari kerusakan yang dapat terjadi karena lengkungan kabel. Jadi kan kalau kita perhatikan kabel jaringan yang ada di pinggir jalan atau di gedung-gedung, nah, itu kan biasanya ada lekungannya. Supaya lekukannya itu tidak merusak inti core, dilindungi dengan yang namanya. Setelah kamu tahu apa itu fiber optik, kamu tahu strukturnya. Sekarang, apa sih kelebihan kabel fiber optik dibanding kabel koaksial, kabel UTP, dan yang lain-lain sebagainya? Karena ini katanya teknologi terbaru. Kalau teknologi terbaru, kira-kira kelebihannya seperti apa? Yang pertama, ternyata kelebihan dari si fiber optik ini adalah memiliki kecepatan dengan transmisi yang lebih tangguh. Ini karena menyediakan kapasitas yang mencapai 1 giga per detik. Jadi setiap kamu mengirim data, dalam 1 detik itu langsung terkirim 1 giga. Yang kedua, kelebihannya adalah memiliki ukuran yang lebih fleksibel dan sangat kecil serta tahan karat. Jadi kabel fiber optik itu lebih kecil ukurannya dibanding kabel-kabel yang lain. Kelebihan yang ketiga, tak mudah korslet yang mengakibatkan kebakaran karena fiber optik tidak memiliki aliran listrik. Betul-betul di media ini tidak ada listrik, hanya murni. Kalau ada kelebihan, tentu ada juga kekurangan dong. Nah, kekurangan fiber optik ini ada 3. Jadi yang pertama itu adalah biaya instalasi dengan perawatan yang lebih mahal jika dibandingkan dengan kabel yang lain. Kabel fiber optik itu lebih mahal loh dibanding kabel UTP. Kabel UTP kalian bisa beli di bawah 10.000 sudah dapat. Tapi fiber optik
Oh, nggak seperti itu. Itu harganya bisa jutaan. Yang kedua, membutuhkan suatu sumber daya cahaya yang lebih kuat karena medianya sebagai perantara data adalah cahaya. Cahaya yang dibutuhkan itu harus kuat. Yang ketiga, kabel wajib dipasang pada jalur yang berbelok dengan memaksimalkan kecepatan serta kelancaran dan transmisi data. Jadi kalau misalnya jaraknya terlalu jauh, untuk memperlancar pengiriman data dibuat lekukan. Jadi ada lekungan yang tujuannya itu bisa memperlancar jaringannya lagi. Jadi kalau terlalu jauh kan lama-lama kecepatannya menurun, lakukan ini yang mempercepat supaya kecepatannya tetap stabil. Oke, cukup sekian. Semoga materi kali ini bermanfaat bagi kalian. Kita bertemu di konten selanjutnya. Bye-bye.